saya Pak Hanif ya. Ini merupakan pertemuan di hari ketiga ya. Di hari pertama kita sudah berkenalan ya. Kalian sudah mengetahui nama Pak Guru, terus kemudian Pak Guru juga sudah mengetahui nama kalian ya. Sekalipun juga mungkin ada beberapa anak yang belum sempat memperkenalkan diri, nggak apa-apa ya. Selanjutnya di hari kedua kita sudah mengetahui nama kelas kita ya. Kemudian sejarah nama kelas kita juga sudah tahu ya. Nah, di hari ini kita akan belajar menceritakan kegiatan sehari-hari kita atau aktivitas harian kita. Ya. Aktivitas harian kita dimulai saat kita mulai bangun pagi ya. Misalnya, kayak Pak Guru misalnya ya, saya bangun pada pukul 4 pagi ya. Setelah bangun, Pak Guru kemudian beraktivitas ke kamar mandi ya. Mencuci muka, kemudian berwudu, kemudian selanjutnya menuju ke tempat sholat ya. Biasanya ya. Lanjut ya. Setelah bangun, Pak Guru kemudian beraktivitas ke kamar mandi ya. Setelah kamar mandi tentunya Pak Guru menuju ke tempat sholat ya. Karena masih sekitar pukul 4 masih ada waktu untuk sholat malam dan juga sholat witir ya. Maka biasanya Pak Guru sekalipun hanya 2 rakaat kemudian ditambah witir, maka insya Allah Pak Guru lakukan itu ya. Jadi setelah berwudu kemudian sholat witir, dilanjutkan kemudian tadarus Al-Quran sambil menunggu waktu subuh ya. Begitu masuk waktu subuh biasanya Pak Guru sholat qobliyah fajar 2 rakaat ya. Setelah dengar adzan dari masjid kemudian Pak Guru sholat qobliyah fajar atau qobliyah fajar 2 rakaat. Setelah itu kemudian Pak Guru baru menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh Pak Guru lanjutkan lagi kemudian dengan membaca Al-Quran ya. Karena insya Allah Pak Guru dengan guru-guru yang lain di MI itu punya kebiasaan dalam satu hari itu membaca Al-Quran minimal beda-beda ya, ada yang 1 juz, ada yang setengah juz ya. Kalau Pak Guru insya Allah saya berusaha untuk membaca Al-Quran minimal 1 juz dalam satu harinya ya. Setelah itu biasanya kemudian Pak Guru membantu istri ya, bantu istri lah ya, pekerjaan di rumah ya. Sekalipun juga anaknya Pak Guru juga membantu istrinya Pak Guru atau membantu ibunya, Pak Guru ikut untuk membantu istri ya, mempersiapkan segala sesuatu di dapur ya. Kadang juga Pak Guru ikut untuk mencuci baju ya, minimal mencuci baju Pak Guru sendiri ya. Sekalipun laki-laki juga Pak Guru aktivitasnya kalau pagi bisa mencuci untuk membantu meringankan pekerjaan istrinya Pak Guru ya. Kalau kalian nanti bisa dengan aktivitas yang lain ya. Setelah itu baru kemudian setelah selesai Pak Guru mandi pagi, kemudian dilanjutkan dengan sarapan dan selanjutnya berangkat ke madrasah. Di madrasah seperti biasa, mungkin ketika tidak sedang pandemi maka akan mengajar di kelas. Tapi ketika musim pandemi seperti sekarang ini, Pak Guru biasanya aktivitasnya adalah membuat konten video yang digunakan untuk mengajar ya. Selanjutnya sambil mengecek kegiatan kalian, menerima tugas dari kalian. Setelah itu kemudian sampailah di misalnya sudah sampai sholat zuhur ya, maka aktivitas selanjutnya adalah sholat zuhur. Biasanya setelah sholat zuhur Pak Guru kemudian baru makan siang. Ya. Di madrasah sudah disediakan makan siang. Selanjutnya nanti ketika sampai jam misalnya jam 14.30 aktivitas
Pak Guru selanjutnya adalah pulang ke rumah. Ya. Di rumah biasanya Pak Guru gunakan untuk setelah sampai di rumah, kemudian Pak Guru biasanya bercengkrama dengan anaknya Pak Guru yang paling kecil ya. Karena anaknya Pak Guru yang paling kecil itu umurnya baru 6 tahun. Jadi biasanya aktivitasnya bermain dengan anaknya Pak Guru. Karena sepanjang pagi biasanya tidak ketemu dengan Pak Guru, maka anaknya Pak Guru biasanya minta untuk bermain dengan Pak Guru. Setelah bermain sebentar, biasanya Pak Guru pada jam 4 biasanya ini sudah sholat asar biasanya itu anak-anak ngaji sudah menunggu ya. Jadi aktivitas sore pagi adalah mengajar ngaji di rumahnya Pak Guru ya. Selanjutnya setelah ngajar ngaji sore ya, kemudian mandi sore, dilanjutkan kemudian setelah mandi sore kemudian beristirahat sebentar, bisa lihat berita sebentar, kemudian dilanjutkan nanti sambil menunggu sholat maghrib ya. Setelah sholat maghrib biasanya Pak Guru menyelesaikan biasanya karena Pak Guru punya kebiasaan 1 juz dalam 1 hari, biasanya tidak langsung selesai setelah sholat subuh. Biasanya masih ada beberapa ayat yang masih belum terselesaikan. Maka biasanya setelah sholat maghrib biasanya Pak Guru selesaikan ya. Setelah itu sampai di waktu isya ya. Waktu isya biasanya Pak Guru juga pergi ke masjid untuk sholat berjamaah di masjid. Setelah itu baru aktivitas malam, biasanya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang untuk hari besok. Selanjutnya setelah sekitar sampai jam 21 atau jam 9 malam, biasanya Pak Guru baru beraktivitas ke tempat tidur atau tidur. Itu contoh aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Bisa jadi nanti ceritanya Pak Guru mungkin terlalu panjang ya. Kalian bisa nanti ceritanya tidak harus panjang seperti Pak Guru, tapi paling tidak urutan kegiatan sehari-hari kalian bisa menceritakan dengan runtut. Itu saja contoh penjelasan kegiatan sehari-hari dari Pak Guru. Segala kekurangan dari Pak Guru mohon maaf. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan yang bergizi, dan jangan lupa tetap berdoa kepada Allah. Itu saja. Sekian dari Pak Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam